Jadi ada 4 orang cowok. Mereka semua masih SMA, anak-anak Jakarta. Namanya Avan, Aldi, Bismo, sama Dadang. Kejadiannya terjadi di tahun 2011-an. Mereka lagi jalan-jalan kelilingin Jakarta, dan mereka tuh gak berasa habis kesana kemari nongkrong. Pas mereka ngeliat jam, itu di jam 11 malam. Nah buru-buru lah mereka pulang. Dan mereka ini OTW naik kereta. KRL Moy. Iya KRL. Nyeterinnya soalnya nyeterin Jakarta doang gitu. Jam 11 malam OTW. Turunlah mereka di stasiun Manggarai. Nah Avan ingat sesuatu, kalau misalnya stasiun Manggarai ini angker. Ditambah pas lagi jalan ke stasiun Manggarai, mereka tuh lagi cerita-cerita horor gitu di kereta. Avan ngajakin lah mereka bertiga, teman-teman ini, pada berani gak buat nunggu sampai jam 12 malam di stasiun Manggarai itu. Apalagi mereka semua tahu kalau misalnya stasiun Manggarai itu punya sebagian tempat angker, yaitu di tempat yang biasa parkir kereta lama atau yang gak berfungsi gitu loh. Tau gak lo? Yang di belakang-belakang situ. Iya. Karena Aldi ngerasa tertantang dan gak mau kalah, dia yain lah ajakan si Avan ini. Nah si Dadang sama Bismo itu takut. Pun udah dipaksa berkali-kali sama mereka, ini dua orang ini tetap takut. Akhirnya Dadang sama Bismo pulang lah naik ojek dari stasiun Manggarai. Tinggal mereka berdua, Aldi sama si Avan. Aldi sama Avan setengah jam tuh nunggu sampai setengah 12 sambil jalan ke arah belakang sana. Dan pas sudah jam 12 teng, mereka jalan lagi makin ke dalam bagian stasiun Manggarai yang angker itu, yang tempat buat parkir itu. Pas sampai jam 12, mereka berdua tuh gak ngerasa apa-apa, kayak gak ngerasa ada apapun sama sekali lah. Padahal udah sepi dan udah tengah malam juga kan. Akhirnya Aldi bilang kayak, Van, kita tunggu sampai jam 1-an yuk, sekarang uji nyali. Nanggung soalnya kan udah di sini, gimana? Avan yang emang basicnya gak penakut, ngeyain aja. Maksudnya ya udah ayo, kalau misalnya emang mau uji nyali sama Aldi di sini ya gak apa-apa aja. Duduklah mereka di sana sambil sebat, sambil ngobrol. Sampai hampir 20 menitan, mereka gak ngeliat apa-apa dan gak ngerasa apa-apa, gak ngerasa sama sekali. Aldi rada sebel, dia bilang lah kayak, ya ternyata gak serem lagi, gimana ya gitu. Avan bilang kayak, ya mungkin Manggarai yang emang gede itu punya berbagai spot serem dan bukan di tempat mereka. Jadi ya mereka mikir kayak, apakah kita harus pindah ke tempat lain buat ngetes stasiun Manggarai itu serem atau enggak. Nah pas banget Avan ngomong kayak gitu, tiba-tiba mereka tuh denger Nat, kayak ada suara cewek melengking ketawa, entah dari mana arahnya. Panik lah mereka kan, kayak mereka deg-degan banget. Ternyata mereka mendengar sesuatu walaupun belum ada sosoknya. Pas Avan kepanikan banget, Aldi yang sebenarnya juga panik, dia tuh coba nendangin Avan. Dia bilang kayak, ya udah nggak apa-apa Van, kan nggak ada sosoknya juga, jadi tenang aja. Selama mereka nggak ngeliat ada sosok, ya mereka merasa ya masih aman-aman aja lah. Jadi tuh akhirnya mereka 5 menitan diam, nenangin diri, sebat, pokoknya nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya mereka ngeliat, ternyata udah jam 1:30. Avan ngajakin balik tuh, tapi si Aldi nahan Avan. Si Avan firasat tuh udah kayak jelek gitu loh, soal jadi kayak maksa Aldi buat pulang. Tapi Aldi batu banget bilang kayak, ya kan kita dari awal udah bilang stay jam 1, nanggung Van bentar lagi. Nah pas Aldi lagi nahanan Avan kayak ngoceh sendiri kayak gitu, tiba-tiba Aldi tuh diam sendiri. Yang tadi tuh dia ngomong, ayo Van, mas lu cabut segala macam, lagi nyerocos kayak gitu Bina, tiba-tiba diem. Bener-bener diem, kayak badannya pun juga jatuh. Tadi kan mereka duduk sambil sebat kan, tiba-tiba prak, jatuh sendiri gitu loh. Si Aldi ini. Nah si Avan panik lah ngeliat temennya kegeletak kayak gitu. Dia maksa Aldi buat bangun, kayak dibangun-bangun, ditarik-tarik tangannya pun juga. Si Aldi tuh bener-bener gak sadar lah. Bener-bener pingsan gitu ya? Bener-bener pingsan Bi. Si Avan ini sebenarnya panik banget. Cuman karena dia ngeliat gak ada orang sama sekali yang melintas di sekitar mereka, akhirnya si Avan tuh kayak mencoba membangunkan Aldi sendiri gitu loh. Ditebak-tebak badan Aldi, ditarik-tarik rambutnya, gak bangun-bangun nih si Aldi ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas si Avan ini duduk di sebelahnya Aldi dan udah gak nyentuh Aldi sama sekali, Aldi ini bangun dari tidur lebih Nat. Pas bangun dia tuh langsung nyekek Avan. Waduh, nyekek Avan tuh kenceng banget. Kenapa gitu? Nah pas si Avan ini kan panik banget kan Nat. Tiba-tiba Aldi tuh ngomong, kamu nungguin aku kan? Waduh, tapi suaranya si Aldi ini berubah jadi kayak suara cewek. Wah di situ tuh Avan bener-bener takut banget Bi Nat. Dia tuh mau kabur cuman gak tega, karena dia tahu kalau misalnya si Avan ninggalin Aldi, ya Aldi makin hancur lah kondisinya. Kondisi lagi kayak gini kan, Avan tuh cuma bisa megang tangannya si Aldi kenceng-kenceng biar si Aldi ini gak kemana-mana dan gak ngapa-ngapain. Karena takutnya ya dia makin nyekek si Avan, makin kemana-mana lah kan urusannya. Pas dipegang kenceng banget tangannya si Aldi ini, si Avan ini cuma bisa denger Aldi tuh teriak-teriak doang Bi Nat. Gak ngapa-ngapain selain teriak-teriak doang. Avan bener-bener ngilangin rasa takutnya buat ngejagain Aldi lah. Nah sebenarnya Avan ini gak deket sama agama, tapi dia coba kayak baca doa, baca surat yang dia bisa baca biar temennya gak kenapa-napa. Sampai akhirnya pas Avan ini lagi ngebaca-bacain doa, tiba-tiba tuh Aldi bisa ngelepasin tangannya dia dan dia tuh lari dari Avan. Ya.
Avan ngejar tuh si Aldi kan. Nah tapi Aldi tuh lari kencang banget dan dia tuh ngumpet di balik-balik gerbong. Waduh. Di gerbong-gerbong tua itu loh. Iya. Di satu sisi Avan gak mau ngejar Aldi karena takut banget. Cuma di sisi lain Avan tuh gak mau ninggalin Aldi karena dia mikir kayak yang ngajakin ke Manggarai itu dia, yang ngajak uji nyali itu dia. Masa dia ninggalin temennya kan lagi kayak gini. Iya. Akhirnya Avan beraniin diri buat jalan nyeterin kereta itu buat nyari si Aldi. Jalan tuh dia sendirian, bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Sambil jalan, si Avan tuh sambil teriak-teriak, di Aldi, Aldi. Tapi teriaknya gak kenceng ya, kayak manggilin biasa kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba si Avan denger ada suara kayak duk 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 gitu dari atas. Dari atasnya dia nih. Nengoklah si Avan ke atas, ke arah atas nih, ke arah ternyata gerbong kereta. Di atas-atasnya atap gerbong gitu ya. Iya. Tapi ini si Avan tuh jalan tuh di luar gerbong ya, Bi, bukan di dalamnya ya. Iya. Nah, pas Avan tuh nengok ke atas gerbong, dia tuh ngeliat banyak banget sosok kuntilanak yang berdiri dan ngeliatin dia Wah. di atas gerbong itu. Larilah si Avan kenceng banget buat ngindarin si gerbong itu. Sayang pas dia lari, akhirnya dia tuh ngeliat dari kejauhan ada si Aldi lagi kayak tiduran gitu di atas tanah gitu. Disamperin lah si Aldi ini sama si Avan. Dipanggil-panggilin, dipukul-pukul si Aldi pokoknya nggak bangun sama sekali. Sampai sekitar 5 menitan, akhirnya Aldi bangun. Aldi bangun kayak sama kayak lo yang cerita itu, Bi. Pas bangun tuh kayak kaget gitu loh. Nah tapi bedanya pas Aldi bangun itu Aldi tuh langsung lompat dan lari kenceng. Dikejar lah sama si Avan nah kayak Di lu kemana, Di lu kemana, Di. Nah ternyata pas lagi lari itu si Aldi tuh udah sadar. Langsung kayak maksudnya pas bangun tuh udah sadar gitu, Van kita cabut sekarang Van. Jadi mereka tuh lari pergi ngindarin si gerbong-gerbong tua ini. Dan semenjak saat itu ya Avan sama Aldi udah bener-bener gak berani lagi ke stasiun Manggarai, apalagi pas malam-malam. Berarti si gerbong lama itu tuh isinya sarang kuntilanak ya, Moy? Gue gak bisa bilang itu sarang kuntilanak atau enggak, Nat. Tapi yang gue tahu ya emang tempat terkenal, tempat spot paling angker di Manggarai ya di gerbong-gerbong tua itu kan. Karena kayak lo ngelewatin siang, ngelewatin sore, pas lo ngelintasin gerbong kereta yang udah tua itu lo masih ngerasa merinding kan. Iya, Padahal serem belum sih. gelap kan. Tapi kira-kira kenapa si Aldi bisa tiba-tiba ngos-ngosan gitu ya, Mu ya? Padahal kan yang ngelihat kejadian aneh itu si Avan kan. Iya, Iya, iya. gue gak tahu juga kenapa. Mungkin bisa jadi pas si Aldin lagi kesurupan, mungkin dia juga ngerasa apa yang si Omar kan. Iya. Mungkin ya bisa jadi ya. Mungkin dalam tidurnya dia ada sesuatu yang dia alamin juga gitu ya. Iya, tapi gue gak tahu sebenarnya Aldi ngerasa apa karena gue gak dapet cerita Aldi kenapa pas saat itu. Waduh. Gara-gara uji nyali kayak gini nih. Maksud gue si orang-orang yang mau uji nyali ini nih sebenarnya tujuannya kan pengen ngeliat hantu kan. Benar. Maksudnya kalau dia ngeliat hantu berarti tujuannya bercapai nih. Benar. Iya. Tapi begitu muncul hantunya dan mereka ngeliat dengan mata kepala sendiri, ujung-ujungnya takut sendiri anjir. Iya. Jadi kayak sama aja bohong gak sih si uji nyali ini? Ya karena gue mikir kayak seberani-beraninya lo kalau misalnya ditampakin ya lo pasti akan takut juga kan. Bener. Jadi gimana pun kita kondisinya menurut gue jangan main-main sih sama uji nyali. Karena kalau misalkan emang bener-bener lu pengen uji nyali nih, pengen ngeliat setan atau hantu,